Bacaan Alkitab dari Mazmur 38. Mazmur 38, doa pada waktu sakit. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Janganlah menghukum aku dalam gerammu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu. Sebab anak panahmu menembus aku, tanganmu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk, sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengintiakkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan keselamatanku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kali ini diberi judul Tuhan yang Setia. Nats yang mendasarinya dari Mazmur pasal 38 ayat 22 dan 23. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Yang paling berat adalah orang-orang menganggap penyakit saya ini sebagai kutuk atau hukuman Tuhan, namun tanpa penjelasan apa kesalahan saya. Demikian curahan hati seorang rekan yang tengah bergumul dengan suatu penyakit. Ternyata tidak semua orang yang berkunjung memberikan penghiburan dan kekuatan. Sebagian malah melemahkan semangat perjuangannya melawan penyakit. Menyedihkan, bukan? Daud juga pernah bergumul dengan penyakit. Tidak jelas apa penyebab sakitnya, tetapi Daud mengungkapkan betapa beratnya sakit dan penderitaan yang ia rasakan. Daud merasa ditinggalkan oleh teman dan sahabatnya lantaran penyakit yang dideritanya. Malah ada orang yang bergembira dan mengharapkan kematiannya karena penyakit itu. Pergumulan Daud menjadi ekstra berat. Ia mengalami sakit dan tertekan karena perkataan orang lain terhadapnya. Daud pun memohon pertolongan Tuhan.
Ia meminta belas kasih Tuhan atas kehidupannya. Daud berharap pada Tuhan. Teman dan sahabatnya meninggalkannya. Siapa lagi yang setia selain Tuhan? Jika kita mengalami pergumulan, baik karena penyakit ataupun permasalahan hidup lainnya, jangan pernah lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat dan kerabat bisa saja menjauh dari kita, tetapi Tuhan tetap setia. Sebaliknya, jika teman atau kerabat mengalami pergumulan, maka jadilah wujud nyata belas kasih Tuhan bagi mereka, bukan malah menghakimi. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul di dalam suatu renungan pada pagi hari ini untuk menaikkan beberapa doa syafaat kepadamu ya Bapa. Kami menyadari ya Bapa, kami yang berkumpul di sini bukan karena kuat dan hebat kami, namun karena kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah kami baca. Kiranya firman tersebut dapat kami renungkan dan dapat menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyadari akan setiap kelemahan kami ya Bapa. Oleh sebab itu kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Pada saat ini ya Bapak, kami ingin berdoa bagi keluarga-keluarga kami, berkati suami, istri, dan anak-anak kami, berkati pekerjaan maupun pendidikan yang sedang ditempuh. Kami berdoa bagi setiap Bapak sebagai kepala keluarga, kiranya Engkau berikan hikmat dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Dalam pekerjaannya Engkau lancarkan dan supaya kehidupannya semakin diberkati dan menjadi saksi buat orang lain. Terus sertai ya Bapa supaya menjadi kepala keluarga yang baik dan rindu bersekutu kepadamu. Untuk ibu rumah tangga, kiranya ya Bapa berikan hikmat dan kesehatan selalu dalam mengurus rumah, baik dalam mendidik anak-anak maupun mengurus suami. Kiranya Tuhan yang berikan kesabaran dan Tuhan terus berikan penyertaan-Mu agar dapat menjadi istri yang baik yang selalu rindu datang beribadah bersama kami. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang masih menempuh di bangku pendidikan ya Bapak. Bapak yang sertai dan berikan kepintaran juga dan juga semangat walaupun masih pembelajaran jarak jauh. Kiranya Engkau yang memakai kami sebagai keluarga yang seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kuasa-Mu nyata bagi kami. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk pergumulan yang ada bagi setiap keluarga yang merindukan jamahan kuasa-Mu ya Bapa, untuk merindukan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa untuk sakit penyakit menahun, baik yang sakit karena stroke, migrain, asam urat, saraf kejepit, dan lain-lain yang tak dapat kami sebutkan, namun Engkau yang mengetahui pergumulan kami. Kiranya Engkau yang angkat sakit penyakit mereka, dan Engkau yang boleh hadir untuk menyembuhkan dan memulihkan. Dan kami yang berdoa bagi kami yang berdampak akibat pandemi ini, dan apapun yang menjadi cita-cita kami, kiranya Engkau yang membuka jalan dan kelancaran bagi kami. Kami berdoa juga untuk anggota keluarga kami yang sedang sakit karena COVID-19, baik yang ringan, sedang maupun berat, dan yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Kiranya Bapa yang memberi kekuatan jasmani dan rohani serta penghiburan agar mereka mendapat kesembuhan dan pemulihan yang datang daripada-Mu. Kami percaya ya Bapa, oleh kuat kuasa-Mu kalau penyakit ini dapat disembuhkan. Kami berdoa juga kiranya kuat kuasa-Mu ya Bapa, pandemi ini segera berakhir, sehingga kami boleh beraktivitas normal kembali. Segala permohonan kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu dari hari lepas hari. Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan gereja. Berkati ya Tuhan, sehingga mereka tetap teguh dalam melayani kami jemaat-Nya. Jauhkan dari segala roh jahat yang ingin memecah belah, dan berikan hikmat kebijaksanaan dalam setiap tugas-tugas pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap program kerja gereja. Tuhan berkati program-program kerja gereja, baik yang masih direncanakan, sedang dilaksanakan, maupun yang sudah terlaksana, agar berdampak bagi banyak orang. Tuhan, kami rindu untuk bersekutu memuji nama-Mu, dan berkati petugas-petugas gereja dalam mempersiapkan setiap ibadah, on-site maupun online di GKI Perumnas. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami diberi kesempatan untuk saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat pusat dan daerah. Kami taruh mereka dalam tangan Tuhan, supaya mereka diberi hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, keadilan, dan hati yang takut akan Tuhan, sehingga keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan biarlah mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Kami juga berdoa agar proses vaksinasi booster berjalan dengan baik dan semua teratur dalam kasih Tuhan. Tuhan, bekerjalah agar pandemi ini segera berakhir. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena korban bencana alam, gunung meletus, gempa dan banjir. Tuhan, Engkau beri pertolongan, kekuatan kepada mereka untuk bisa menghadapi semua ini, dan biarlah mereka yakin Engkau Allah turut bekerja untuk kebaikan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur.